Update berita bola seputar Piala AFF 2022. Sintayong ngamuk meski timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina dan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Ternyata ini penyebabnya. Egois, ekspresi kekecewaan Sintayong usai Kambuaya tak oper Spasojevic. Di lain sisi, takluk 1-2 dari timnas Indonesia di Piala AFF 2022, pelatih Filipina malah kegirangan. Turnamen kali ini aku sih sangat kecewa semua pertandingan, termasuk pertandingan hari ini juga. Memang namanya sepak bola itu harus cetak gol agar dapat hasil yang baik. Tetapi performa baik, tetapi kita nggak bisa banyak cetak gol dibanding peluang yang kita dapat. Jadi maksudnya tersinggung. Untuk semifinal kita home duluan ya. Jadi lawan menurut coachnya pastinya Vietnam yang akan masuk, walaupun ya kita harus lihat hasil terakhir juga. Nah untuk itu ya kita akan mempersiapkan semaksimal mungkin. Thank you very much. Pelatih Sintayong kecewa. Hal itu disebabkan penyelesaian akhir Mark Klok dan kawan-kawan bisa dibilang jelek di Liga malam tadi. Bermain di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Senin 2 Januari 2023 pukul malam WIB. Timnas Indonesia memang unggul lebih dulu lewat gol tandukan Dendi Sulistiawan di menit 21. Dominasi skuad Garuda berlanjut hingga mencetak gol kedua via Marcelino Ferdinand di menit 43. Namun demikian, di babak kedua, sejumlah peluang emas yang tercipta tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Daskal julukan Timnas Filipina pun mempertipis ketinggalan lewat Sebastian Ramunses di menit 83. Hal ini membuat Timnas Indonesia resmi ke semifinal sebagai runner-up di grup A Piala AFF 2022. Skuad Garuda kalah selisih gol dari Thailand yang mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Usai pertandingan, Sintayong mengaku sangat kesal dengan penyelesaian akhir yang buruk. Padahal kata Sintayong, Timnas Indonesia sudah diberikan evaluasi besar selepas pertandingan pertama melawan Kamboja di laga perdana grup A. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemain berhasil tembus semifinal. Tetapi saya tidak puas dengan hasil pertandingan. Saat ini saya tidak senang, ujar Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan. Dengan belajar dari laga pertama melawan Kamboja, ada beberapa peluang yang sempurna dan kita tidak bisa dapat mencetak gol. Selesai pertandingan, saya tegaskan kita bisa mencetak gol ketika mendapatkan peluang baik, apalagi performa kita semakin membaik, sambungnya. Hari ini sama, tidak dapat memanfaatkan peluang emas, itu membuat saya tersinggung. Itu yang membuat saya harus mengevaluasi lagi, tambah Sintayong tegas. Sementara itu belum diketahui siapa yang akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Sebab skuad Garuda harus menunggu hasil pertandingan pamungkas dari grup B pada Selasa 3 Januari 2023. Akan tetapi, Timnas Indonesia bakal dipastikan menghadapi juara grup B di semifinal Piala AFF 2022. Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 pun berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023. Egois, ekspresi kecewaan Sintayong usai Kambuaya tak oper Spasojevic. Pelatih Sintayong menunjukkan raut kecewa setelah Ricky Kambuaya terlalu egois dengan mengabaikan Ilija Spasojevic dalam duel Filipina versus Indonesia di Piala AFF 2022. Momen itu terjadi pada menit ke-86. Ricky Kambuaya menguasai bola saat menyerang. Kambuaya melawan satu pemain belakang Filipina. Di sisi kiri Spasojevic berlari dalam posisi kosong tidak terjaga pemain lawan. Akan tetapi Ricky Kambuaya memilih terus menggiring bola tanpa mengopor ke Spaso. Bola yang dipegang Kambuaya akhirnya hilang setelah dicuri pemain lawan. Pada saat itu juga hilang salah satu peluang terbaik Indonesia guna menambah gol. Kegagalan Kambuaya memanfaatkan peluang menjadi kekecewaan bagi pelatih Sintayong. Dalam tayangan ulang, Sintayong menunjukkan raut kesal lantaran pemainnya membuang kesempatan emas. Situasi yang terjadi pada Kambuaya dan Spasojevic itu mengingatkan publik atas omongan Sintayong dalam konferensi pers sebelum melawan Filipina. Saat itu Sintayong berpesan, untuk menang besar atas Filipina tergantung pada kerja keras dan kemauan para pemain. Untuk bisa mencetak banyak gol, pemain harus bekerja secara optimal di atas lapangan. Tapi terkadang keberuntungan juga ikut berperan. Kami juga harus menanti hasil antara Thailand melawan Kamboja.
ujar Sintayong dikutip dari situs resmi AFF. Saya memotivasi pemain untuk mencetak gol selama mereka mendapatkan peluang. Tapi di saat yang sama, para pemain haruslah hati-hati bermain di lapangan sintetis. Kami harus fokus dan hati-hati agar tidak cedera, ucap Sintayong. Di lain sisi, takluk 1-2 dari timnas Indonesia di Piala AFF 2022, pelatih Filipina malah kegirangan. Piala AFF 2022 Senin 2 Januari 2023 malam WIB. Meski begitu, pelatih Filipina Josep Ferre mengaku senang dengan kinerja anak buahnya sepanjang 90 menit. Seperti diketahui, Filipina gagal menang ketika menjamu timnas Indonesia di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina. The Askal julukan Filipina kecolongan 2 gol lewat Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Filipina pun baru bisa mencetak gol di babak kedua adalah Sebastian Ramussen yang menceploskan bola pada menit ke-83. Sayangnya gol itu tidak berarti apapun bagi Filipina, sebab The Askal tak terhindarkan dari kekalahan usai takluk 1-2 dari timnas Indonesia. Hasil itu membuat perjalanan Filipina di Piala AFF 2022 terhenti di fase grup. Mereka hanya finish keempat dengan koleksi 3 poin. Usai laga semalam, Josep Ferre mengaku puas dengan kinerja para pemain muda di turnamen ini, khususnya saat menghadapi timnas Indonesia. Pelatih 40 tahun itu senang bisa memberikan pelajaran kepada para pemain mudanya cara menghadapi tekanan. Pertama yang saya ingin katakan adalah saya bahagia bisa menjadi bagian dari perkembangan mereka para pemain muda. Karena setiap kali Anda memainkan pertandingan seperti ini melawan Indonesia, itu memberimu situasi yang sulit, ucap Josep Ferre di sesi kompresi pers pasca laga. Hal itu juga membuat para pemain ingin membuat langkah maju, membuat improvisasi, melakukan sesuatu, timpalnya lagi. Dari saya berusaha memberikan pengalaman bagaimana caranya mencari cara keluar dari situasi sulit dalam pertandingan. Mereka siap mendengarkan, siap improvisasi. Saya sangat senang dengan etika mereka. Perjuangan mereka menjadi lebih baik setiap harinya, sambungnya. Di sisi lain, kemenangan Piala AFF 2022 nantinya skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan bersuara juara grup B di semifinal Piala AFF 2022. Bagaimana menurut Anda sobat bola? Tulis dalam kolom komentar.